ditutup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak bersalah. Kasus diskotik penyedia miras dan tarian seronok Social Kitchen di Solo membawa para tokoh Laskar Umat Islam Surakarta atau LUIS dan wartawan Panji Mas dijebloskan ke dalam penjara. Sejak ditangkap pada akhir Desember 2016 lalu, Ranu Muda dan para tokoh LUIS telah menjalani sejumlah rekonstruksi saat kejadian di Social Kitchen dan paling tidak menjalani sekitar 20 kali proses persidangan. Ranu dan para tokoh LUIS dituduh terlibat perusakan diskotik Social Kitchen. Meski berbagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum saat persidangan, tidak ada yang bisa memberikan kesaksian bahwa mereka melakukan kekerasan. Bahkan rekaman CCTV di Social Kitchen yang diputar saat persidangan tidak bisa membuktikan Ranu dan kawan-kawan terlibat perusakan. Hingga akhirnya pada sidang vonis di akhir bulan Mei 2017 kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Puji Widodo menyatakan bahwa Ranu dan para tokoh LUIS tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan, serta nama baiknya harus dibersihkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti persidangan dan semua pertimbangan di atas telah ternyata bahwa terdakwa secara sah dan mereka menurut hukum tidak bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan umum. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa hanya dapat terjadi jika sebelumnya apabila terdakwa melakukan tindak pidana, dengan kata lain bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan menjadi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan umum tersebut dan biaya perkara ditanggung oleh negara. Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini terdakwa ditahan sehingga terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan dan selanjutnya biaya perkara tanggung oleh negara. Menimbang bahwa terhadap status barang bukti akan tekan dalam amal putusan, memperhatikan pasal 191 ayat 1 kuhap dan pasal terkait lain dalam bawah pidana maupun pasal lain dapat dalam yang bersangkutan. Materi 1 menyatakan terdakwa 1 Edi Sukerno, 2 Supravata MS alias Salman Al-Farisi bin Kasumitro, 3 terdakwa dengan Suparno bin Susuito, 4 Endro Sudarsono bin Yadi Subianto, 5 Joko Sutarto bin Sutarti, 6 Ranu Muda Adi Nugroho bin Juwari, dan 7 Mujiono Laksito bin Slametayana serta 8 Mulyadi SPD Islam bin Lito Sumarto tidak terbukti secara sah dan mereka bersalah tindak pidana dalam dakwaan pertama 170 ayat 1 KUHP, kedua pasal 70 ayat 1 KUHP, 265 ayat 2 KUHP, ketiga pasal 99 ayat 1 KUHP, keempat pasal 46 ayat 1 KUHP, itu pasal 55 ayat 1 KUHP, kelima pasal 97 ayat 1 KUHP, itu pasal 55 ayat 1 KUHP, membebaskan terdakwa di atas oleh kami urus mahkamah umum. Ketiga, membebaskan terdakwa dari dakwaan. Keempat, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan memberikan harkat dan martabatnya. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor dapat merek Avanza warna silver nomor AD 9480 AR dan seterusnya dikembalikan kepada terdakwa Edi Nugroho Sukerno. Kemudian 1 buah handphone merek Samsung model C3233 warna hitam deposit card dikembalikan kepada terdakwa Suprawoto alias Salman Al-Farisi. 1 buah handphone merek Hisense Andromax dan seterusnya dikembalikan kepada terdakwa Suparno. 1 buah handphone merek Nokia model 103 dikembalikan
potong jaket merek KP Solo dikembalikan kepada Joko Sutanto. Nanti topi warna Bermuda seluruhnya dikembalikan kepada Muda Nugroho beserta alat-alat jurnalisnya, dan sebuah handphone merek Nokia model RM1011 dikembalikan kepada Mujiono Laksito, dan satu buah jaket warna biru tua dikembalikan kepada terdakwa Mulyadi Vito serta pecahan botol minuman komersial dan sebagainya dikembalikan kepada Social Kitchen melalui Junaidi Rahmat Derajat mengorbankan biaya pergabungan terdakwa masing-masing Rp2.500. Oh maaf, membebankan biaya perkara kepada negara. Sekali lagi, yang terakhir membebankan biaya perkara kepada negara yang diputuskan dalam sidang perdana Majelis Hakim Pengadilan Semarang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Jodesa sebagai ketua Ujung Gubernur Wasit SMK dan Dewan Ketua Kata SMU masih sebagai anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Sidang Perdana Umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua hingga bagi para hakim anggota tersebut dibagi pindah ke biasa pada Pengadilan Semarang dan umum terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Ya. Allahu Akbar. Bersyukur di bulan Ramadan bisa dikatakan ini suatu kabar baik gembira kami. Yang jelas hakim menunjukkan dia independen, cerdas, cermat, dan tepat dalam membaca fakta-fakta persidangan selama ini. Dan itu sesuai dengan keyakinan kami baik dalam publik bahwa jaksa akan sulit membuktikan dakwaan-dakwaan yang disampaikan kepada kami. Kemudian yang kedua, semoga kedepannya tidak ada lagi istilah kriminalisasi selama tidak ada fakta hukum itu terjadi pada seseorang, maka jangan sampai kemudian kasus semacam kita terulang lagi. Menanggapi putusan ini, Ranu bersyukur dan berharap tidak ada lagi jurnalis yang dikriminalisasi. Ya alhamdulillah, berkah Allah di bulan Ramadan ini memberikan keadilan bagi saya. Meskipun saya harus menjalani tahanan selama 5 bulan, tapi Allah berikan keadilan itu di hari ini, di bulan Ramadan ini dengan keputusan yang luar biasa. Dan inilah keadilan di negeri ini masih bisa diharapkan. Dan saya sendiri seperti yang saya sampaikan, karena saya hanya sebagai jurnalis biasa meliput, tidak ada niat untuk merusak dan lain sebagainya, dan Allah berikan bukti pada kesempatan ini. Dan saya juga berharap semoga saya menjadi terakhir jurnalis yang mendapat kriminalisasi terakhir kali, dan tidak ada lagi jurnalis lagi yang mendapat perlakuan seperti saya. Terima kasih kepada umat Islam semuanya yang terus-menerus mendoakan saya. Setelah persidangan, ternyata proses kebebasan dari penjara tidak semulus yang diduga. Sejak siang hingga malam, para pengacara Ranu dan tokoh Louis yang tergabung dalam tim advokasi nahi mungkar atau Tasnim menunggu proses administrasi pelepasan Ranu dan tokoh Louis di depan Lapas Kelas 1 Kedung Pane, Semarang. Akhirnya tepat pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, para tokoh Louis disusul wartawan Panji Mas Ranu Muda keluar dari LP Kedung Pane dan langsung meluncur ke kota Solo.
Mei jam 19:47 Allah mengizinkan saya dan kawan-kawan bisa bebas keluar dari lapas dan menemui mentari yang selama ini saya impikan selama ditahan. Terkait kasus ini, alhamdulillah Allah memberikan keadilan dan saya insya Allah akan terus berjuang untuk dakwah bil kolam, mengadvokasi umat tatkala pendoliman itu ada dan menulis berdakwah untuk kita semua.